لنا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب الفلاح، أبواب النجاة، أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، وأن تبارك في مجلسنا ومسجدنا هذا على هذه النية وفي كل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Ka'bah alladhi ya'ti ilaiha an-nasu min kulli fajjin 'amikin lit-taubah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di masjid yang kita cintai ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, segenap para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus DKM Masjid Fajrul Aman, yang mudah-mudahan Allah berkahi masjid ini, dijadikan masjid yang makmur, yang memberikan manfaat untuk umat yang ada di sekitar masjid ini. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa hari demi hari terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini terikat dengan bulan-bulan sebelumnya. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban, ketiga bulan Ramadan. Karena itu Nabi SAW bersabda, ala inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulan diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah? Karena perintah salat yang merupakan dasar ibadah kita kepada Allah ditetapkan di bulan Rajab saat Nabi berangkat Isra Mi'raj. Karena itu biasanya kita kalau bulan Rajab ada rajaban, ada peringatan Isra Mi'raj, dan buah daripada Isra Mi'raj adalah salat. Maka salat disebut sebagai Mi'rajul Mu'min, mi'rajnya orang beriman. Semua amal ibadah tidak akan ada nilainya kalau tidak melaksanakan salat. Inna awwala su'ila fi qabri yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama amal ibadah yang Allah akan tanya nanti di hari kiamat adalah salat. Allah enggak nanya berapa kali engkau umrah, berapa kali kau haji. Allah tidak bertanya berapa banyak kau sedekah, tapi Allah bertanya salat tidak engkau di dunia. Maka pembeda orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Nah, karena itu jangan sekali-kali meninggalkan salat.
Semua ibadah Allah berikan rukhsah, keringanan di dalamnya. Naik haji wajib, bujur, bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, wajib tidak haji. Kada wajib. Bayar zakat, wajib tidak? Wajib. Buat siapa? Buat yang mampu, yang nisabnya mencapai haul. Saudara, kalau kada mencapai haul, wajib tidak? Tidak wajib. Sekarang puasa Ramadan, wajib tidak? Wajib. Buat siapa? Buat yang sehat. Yang sakit wajib enggak? Enggak wajib puasa. Musafir wajib tidak? Enggak wajib puasa. Allah berikan rukhsah, keringanan. Tetapi dalam permasalahan sholat tidak ada rukhsah di dalamnya. Enggak punya duit, wajib gak sholat? Wajib. Lagi sakit, wajib gak sholat? Wajib. Lagi musafir, wajib gak sholat? Wajib. Maka yang kada wajib sholat 3. Yang pertama, bayi. Bayi belum akil balik, nggak wajib sholat. Yang kedua, orang gila. Orang gila nggak wajib sholat. Yang ketiga, hantu. Mayit, jenazah. Jenazah, hantu. Nggak wajib sholat. Jadi kalau kita kada mau sholat, pilih 3. Jadi bayi lagi, atau jadi orang gila, atau jadi mayit jenazah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bulan Rajab ini bulannya Allah. Masuklah kita setelah bulan Rajab ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini disebut sebagai syahri kata Nabi. Bulannya aku. Kenapa bulan Rajab disebut bulannya Nabi Muhammad? Yang pertama, karena perintah sholawat kepada Nabi terjadi di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwa ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban bulan yang spesial untuk Nabi Muhammad, dan bagi kita, bagi umatnya, perbanyaklah sholawat kepadanya. Bulan Sya'ban ini bulan Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Perbanyak puasa di dalamnya, perbanyak baca Quran di dalamnya. Karena bulan Sya'ban ini bawa batu Ramadan, pintu gerbangnya Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga bisa masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka bulan Sya'ban ini bulan untuk tadrib, latihan kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Sya'bannya dia perbanyak ibadah kepada Allah, dia melatih puasa sunnahnya, dia latihan dengan perbanyak ibadah sunnah qiyamul lailnya, dengan zikirnya, dengan sodakohnya, insya Allah bulan Ramadan dia akan menjadi hamba Allah yang istimewa. Ibadahnya kuat, sholatnya kuat, qiyamul lailnya kuat, tarawihnya kuat, tadarusnya kuat. Kenapa? Sudah dilatih di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini bukan bulan buat makan-makan. Ya, kalau istilahnya di Jawa itu munggahan katanya. Jadi bulan Sya'ban ini ayo makan kita, kulineran. Ya, bulan Sya'ban ini momentum kita untuk berlatih
tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah sehingga memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap. Ramadan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Walaupun badannya kecil, tapi kalau punya iman kuat puasanya. Makanya kita lihat di bulan puasa, kadang ada orang badannya gede, kumisnya baplang. Jam 11 nongkrong di tempat makan, kakinya doang kelihatan. Badannya kagak ada, kakinya ada di bawah. Kalau di Jawa itu di warteg-warteg ya. Padahal badannya gede. Kenapa dia kagak kuat? Karena iman gak ada ibadah Allah. Tapi ada orang badannya kurus, kalau kena angin ya goyang dia. Tapi karena dia punya iman, maka dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah ini bukan urusan dia tua mudanya, bukan urusan dia kuat atau besar kecilnya, tapi urusan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Sya'ban ini ayo sama-sama tingkatkan kualitas latihan kita. Ada beberapa hari lagi untuk menyongsong bulan suci Ramadan, insya Allah. Yang tidak kalah menariknya ibadah Allah, di bulan Sya'ban ini ternyata ada peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa? Tahwilul qiblah, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu di bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu sekalian, kiblat pertama kita ini bukan Ka'bah. Kiblat pertama kita ini adalah Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW yusolli ittijaha Baitul Maqdis 16 syahran. Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina atau Masjidil Aqsa selama 16 bulan lamanya. Kemudian turunlah ayat dalam Al-Quranul Karim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Nabi Muhammad, aku tahu hatimu condong ke Mekah, maka alihkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Nabi saat itu sedang sholat asar bersama jamaah dengan sahabat, sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat ini. Begitu turun, Nabi langsung mengalihkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Maka ditetapkanlah mulai saat itu kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Mekah Al-Mukarr, tapi kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Maka kalau kita bicara Palestina, bicara akidah umat Islam. Di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Masjid tertua kedua di dunia setelah Masjidil Haram. Suatu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Thumma ma ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak dibangunnya dua masjid ini? 40 sana, 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram, ibadah Allah. Juga Masjidil Aqsa ini adalah Ardul Isra wal Mi'raj, tempat Isra Mi'rajnya Nabi.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram di Mekkah ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Kita lihat, bagi Allah, Allah mampu memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram langsung ke langit, ke Sidratul Muntaha. Allah mampu kada? Mampu. Allah sanggup tidak? Sanggup. Tapi sengaja Allah memberangkatkan Nabi sebelum Mi'raj ke langit, ditransitkan dulu di Masjidil Aqsa di Palestina, ibadah Allah. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan bumi. Mi'raj perjalanan langit. Maka Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya di bulan ini tidak boleh kita melupakan perjuangan umat Islam di Palestina. Karena berbicara Palestina bukan semata-mata soal kemanusiaan saja, tapi bagi umat Islam Palestina adalah akidah kita yang harus kita bela, harus kita jaga, karena sesama umat Islam bersaudara. Bujur? Oh, kita nggak kenal dengan orang Palestina, nggak pernah ketemu mereka, nggak saling kenal, tapi kita diikat dengan keimanan yang sama, tauhidnya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, maka sesama orang Islam bersaudara. Nabi memberikan perumpamaan, al-mu'minu, orang beriman dengan orang beriman lainnya, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma. Kalau satu anggota tubuh ini sakit, pasti badan yang lain merasakan sakit. Jujur, tangan sakit, badan pasti meriang. Kenapa? Satu tubuh, dia merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh. Gigi sakit, nggak bisa tidur, betul? Satu tubuh. Maka orang Islam dengan orang Islam lainnya bagaikan satu tubuh, ibadah Allah. Kita dengan umat Islam di Palestina bagaikan satu tubuh. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Sakitnya mereka adalah sakitnya kita. Bahagianya mereka adalah bahagianya kita. Maka kita tidak boleh menjadi orang dayus. Apa itu dayus? Dayus itu orang yang tidak marah, tidak cemburu, tidak berubah wajahnya ketika agamanya direndahkan orang lain. Apatis, punya sikap bodoh amat. Enggak apa-apalah, yang dibunuhkan orang Palestina, yang penting negeri kita aman. Enggak apa-apa mereka kelaparan, yang penting warga kita aman. Itu dayus namanya, ibadah Allah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita kepedulian sesama umat Islam dimanapun mereka berada, walaupun berbeda bangsa, beda suku, beda bahasa, selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti mereka adalah saudara kita. Maka kita tidak boleh pernah jenuh, bosan membantu umat Islam yang ada di Palestina, baik dengan harta kita dan dengan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah nanti bulan Ramadan tahun ini saya akan membawa Syekh Palestina. Sudah bertahun-tahun, ada 4 tahun ini saya bawa Syekh Palestina
keliling safari dakwah, mulai dari Balikpapan, Samarinda, kemudian ke PPU dan Pasir ini. Alhamdulillah kita keliling setiap Ramadan membawa Syekh, dan selama 4 tahun ini nama Kabupaten Pasir itu tertera di dalam program bantuan di Gaza, Palestina. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya, kita diberikan kesempatan menjadi wasilah perantara kebaikan warganya, kebaikan jamaahnya untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah nanti Syekh Palestina akan datang di bulan Ramadan pada tanggal 19 Maret sampai tanggal 23 Maret. Dan insya Allah juga kita di Pasir ini akan mengadakan yaitu aksi Pasir Bela Palestina. Nah, kita ajak nanti semua elemen masjid-masjidnya, DKM-nya, anak-anak sekolah, pondok pesantren, ormasnya, ya, kemudian juga di pihak pemerintahannya untuk sama-sama bahwasannya Kabupaten Pasir beserta warganya peduli dan cinta kepada Palestina. Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita. Kita nggak bisa seperti orang Gaza, Pak. Nggak mampu kita seperti mereka yang rumahnya dihancurkan. Mereka tinggal saat ini di tenda-tenda pengungsian. Di musim dingin, tidak ada selimut, tidak ada kasur, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tiap hari dibom, tiap saat mendengarkan suara jet-jet tempurnya Israel. Kita nggak kuat imannya seperti mereka, ibadah Allah. Nah, kalau kita nggak bisa berjuang seperti mereka dengan jiwa raganya, dengan nyawa dan darahnya, setidaknya kita berjuang dengan harta dan doa kita untuk Palestina. Nanti insya Allah kita akan umumkan secara resmi tentang kegiatan Pasir Peduli Palestina. Nah, itu terjadi peralihan Ka'bah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu di bulan Sya'ban ini, ibadah Allah. Maka saya akan memberikan ijazah sanad solawat, karena Sya'ban ini bulannya Nabi, bulannya solawat. Saya akan memberikan ijazah sanad solawat, namanya solawat Bushro, solawat kegembiraan dari Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau ini salah satu ulama putra dari Al-Habib Hasan Baharun yang sekarang pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Dalwa di Jawa Timur. Habib Segaf memberikan ijazah sanad salawat ini kepada murid-muridnya, termasuk kepada saya. Maka sebagai hadiah untuk jamaah Masjid Fajrul Aman, saya ingin memberikan sanad ijazah daripada salawat Bushra ini. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau saya bilang ajaztu hadhis shalah, jawabnya qabiltu. Ajaztu hadhis shalah. Barakallahu fikum jami'an. Jadi Bapak sudah mendapatkan sanad ijazah sholawat Bushra. Yang kada hafal sholawatnya nanti buka Mbah Google, buka HP cari sholawat Bushra, artinya sholawat kegembiraan, yang artinya ya Allah sholawat serta salam limpahkan kepada Nabi Muhammad, yang berkat sholawat tersebut
berikanlah kegembiraan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi saudara kami, bagi guru-guru kami, bagi murid-murid kami, mulai hari ini sampai hari kiamat nanti. Allah berikan kegembiraan berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita salawat sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Hafalkan ini, insyaallah yang sering baca salat busyra ini mendapatkan kegembiraan hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah bulan Sya'ban kita masuk bulan suci Ramadan. Karena itu Sya'ban ini disebut bawabah, pintu gerbang. Kita ini udah masuk, Pak. Masuk pintu gerbang Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saking mulia agungnya bulan suci Ramadan, Allah berikan lipat ganda pahala. Ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib Allah lipat gandakan 70 kali ibadah Allah. Jadi orang kalau masuk ke Ramadan, dia tidak memanfaatkan setiap waktunya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, rugi ibadah Allah. Maka bulan Ramadan jadikanlah syahrul qiyam. Selain kita berpuasa, jadikan hari bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Ramadan kerjaannya tidur. Ustaz, tidurnya aja ibadah kan? Jadi jangan dimanfaatin buat tidur aja, rugi. Annas sahabi, para sahabat Nabi, mereka yatamannaun, berangan-angan, kullas sana Ramadan kullaha. Dia pengen 1 tahun penuh itu bulan Ramadan selamanya. Saking agungnya bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan kabar gembira. Man fariha, siapa orang yang bersenang, yang bahagia bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, harramahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah haramkan jasadnya disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi umat Nabi Muhammad, masuk Ramadan ini kegembiraan yang luar biasa. Dan ketika akhir Ramadan, sedih, nangis, karena akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Maka disebutkan dalam satu riwayat, Ramadan itu ketika akan meninggalkan kita, bakatis sama'i wal ard. Bulan nangis, langit nangis, bumi nangis, karena akan ditinggal bulan suci Ramadan. Saat ini kita akan memasuki bulan Ramadan, semua alam berbahagia. Malamnya bahagia, harinya bahagia, langitnya bahagia, buminya bahagia. Hanya 2 orang yang tidak akan bahagia. Yang pertama, al-musyrik. Orang yang musyrik menyekutukan Allah, Allah nggak berikan rasa kebahagiaan menyambut Ramadan. Yang kedua, al-asi, orang yang hatinya penuh dengan maksiat. Dia nggak akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan.
Orang beriman bahagia, tapi orang-orang bermaksiat dia nggak bahagia. Di bulan Ramadan sebelumnya dia mungkin bisnis klub malam, diskotik. Bulan Ramadan ditutup, nyesel dia. Bukannya bahagia, aduh gara-gara Ramadan nih usaha saya ditutup nih. Dia malah nggak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang setiap harinya kerjaannya makan dan makan. Datang Ramadan, bunga senang dia, nggak suka. Biasanya dia makan, akhirnya dia nggak makan. Orang al-asi, Allah nggak berikan rasa gembira ibadah Allah. Karena itu alhamdulillah bersyukurlah kita kepada Allah, diberikan oleh Allah nikmat iman sehingga kita memasuki bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan penuh dengan sukacita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Ramadan ini dhaif. Mahwa dhaif, apa itu dhaif? Tamu. Ada tamu agung mau datang ke rumah kita. Kira-kira kita siap-siap gak? Siap-siap. Halamannya kita sapu dulu. Genteng yang gak rapi dirapihin dulu. Catnya yang gak rapi dicat dulu. Ada tamu. Presiden mau datang ke Pasir. Sibuk, gubernurnya sibuk. Bupatinya sibuk. Jalanannya dirapihin dulu. Trotoar dicat dulu. Ya rapi semuanya. Itu baru presiden. Ini yang datang bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka persiapkanlah hati kita untuk menyambutnya. Bersihkan hati kita dari dosa, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ujub, sum'ah, riya, dengki, yang dengan itulah kita membersihkan hati menyambut Ramadan penuh dengan sukacita. Maka ayo sama-sama kita beristighfar kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minal khataya. Semoga Allah ampun dosa dan kesalahan kita ibadah Allah. Ada 3 yang bisa mensucikan dosa. Kita semua ini banyak dosanya. Bujur, jangankan kita, ustadz, kiai, dosanya banyak. Cuman Allah tutup. Saya dosanya banyak. Kelihatannya saya bisa berceramah, pakai jubah, pakai sorban. Allah tutup aib dan kesalahan saya. Dosanya banyak. Setiap Bani Adam punya dosa, punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah enggak lihat masa lalu kita. Masa lalu kita mau perampok kah? Mau pejudi kah? Mau pezinah kah? Mau jahat kah? Kalau kita tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah tidak melihat masa lalu kita, tapi Allah melihat saat ini dan di akhir hidup kita. Makanya kata Nabi, innamal a'mal khawatimuha. Sesungguhnya amal perbuatan itu dilihat ujungnya. Ya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu amalan untuk mendapatkan husnul khatimah, baca raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baca ini setiap pagi 5 kali ya, dan setiap sore 5 kali. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, itu amalan kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Kita nggak akan tahu kapan ajal kita akan datang. Mungkin di antara saudara kita, sanak famili kita ingin bertemu Ramadan tahun ini, tapi mereka mendahului kita. Mereka meninggal terlebih dahulu. Tapi Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, panjang umur. Ya, semoga Allah berikan kita kesehatan, panjang umur sampai bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka perkuatkanlah keimanan kita. Nabi SAW bersabda, nasihani, ada 2 yang pemberi nasihat. Al-mutakallim wasakit. Yang pertama, memberi nasihat dengan cara ngomong, bicara. Siapa itu? Tuan-tuan guru, para dai, para ustadz, para kiai. Dia memberikan nasihat dengan cara ngomong. Nah, seperti saya nih, memberikan nasihat dengan bicara. Ada juga yang memberikan nasihat dengan diam. Apa itu? Al-mayyit, mayit, jenazah. Dia nggak ngomong, tapi dia sedang memberikan nasihat kepada kita. Kalau sekarang saya disolatkan, dimandikan, dikafankan, dikuburkan, maka besoklah kau akan diganti seperti saya, yang dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Maka pesan itu harus senantiasa dipegang oleh kita, ibadah Allah. Karena hidup ini sekali, hiduplah yang berarti. Lebih baik nyesal di dunia daripada nyesal di akhirat. Kenapa? Karena kalau nyesal di dunia, kita bisa memperbaiki diri kita. Tapi kalau menyesalnya setelah mati di alam kubur, walaupun dia menyesal dengan nangis-nangis, Allah tidak akan terima tobatnya. Jadi diterima tobat itu ketika masih hidup. Ini kesempatan kita semua yang masih hidup ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Maka gunakanlah dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 3, mensucikan dosa. Pertama dengan tobat, istighfar kepada Allah. Yang kedua dengan perbanyak amal soleh. Kalau kita merasa masa lalu kita jahat sama orang, pernah merampok, pernah ini, pernah itu, ganti dengan amal soleh saat ini. Ya, kenapa? Karena amal soleh, innal hasanat yudhibnas sayiat. Karena perbuatan jelek yang dikerjakan di masa lalu kita akan menghapus dosa dan kesalahan lalu. Akan dihapus oleh kebaikan-kebaikan kita ini. Yang ketiga, mensucikan dosa itu dengan cara manakala Allah berikan musibah, kemudian kita sabar, itulah cara Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi sakit, itu musibah. Tapi kalau kita sabar, maka sakit itu cara Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Makanya ketika kita sakit atau ditimpa musibah apapun itu, jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan pernah bilang, oh Allah kok jahat sama saya, Allah kok zalim sama saya. Ya, tapi musibah itu bagian daripada pembersihan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita banyak melihat orang-orang yang sakitnya lama. Ada yang sebulan dia sakit, 2 bulan dia sakit, setahun dia sakit, bahkan 2 tahun sakit. Tapi ketika meninggal dunianya, tahur, dia bersih. Allah sayang sama hamba ini. Bagi manusia yang dilihat dengan depan mata kita, oh ini azab nih, kata dia. Padahal itu cara Allah menghapus dosa. Nah, karena itu ketika kita ditimpa musibah kita sabar, insya Allah cara itu cara Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan
pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman Islam, panjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dan bisa memasuki bulan Ramadan dengan maksimal. Tentunya kita membiasakan amal ibadah di bulan ini, bulan Sya'ban, mumpung masih ada waktu nih. Ya, kalau bisa puasa, besok puasa. Yang masih punya bayar hutang puasa Ramadan, bayar hutang Ramadan. Yang masih ada ibadah Allah. Kemudian lagi persiapan lagi jasadan waruhan, diri dan ruh kita. Diri kita jaga kesehatan, pola makan yang sehat. Ya, jangan sakit mau Ramadan sakit. Enggak, yang sehat kita mau Ramadan. Ruh juga harus sehat. Ya, dengan cara apa? Dengan sucikan daripada perbuatan dosa, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian pada maghrib hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.